Cik Gino, barengan saya Tia dan juga Bang Mawardi. Saya suka sekali dengan pakaian yang dipakai beliau. Ini kalau boleh tahu asal pakaian dari ada kekusukannya sih, ini daerah mana gitu khasnya? Atau memang semua dari daerah Aceh seperti ini? Enggak, ini apa namanya? Ini umum. Umum ya. Jadi kalau zaman dulu ini sehari-hari memang seperti ini pakaian. Ada yang seperti ini, ada yang apa namanya macam-macam lah. Karena kita kan sebenarnya Aceh ini kosmopolit. Kosmopolit, ada yang berbentuk India, ada bentuk Turki. Ya. Boleh kalau kita lihat kan di foto-foto lama itu kan banyak ada yang pakai kayak India. Begitu juga dengan pedang. Pedang itu ke pedang Aceh itu ada persamaan dengan pedang-pedang India, pedang di Arab segala macam. Oh, gitu. Karena memang secara nggak langsung juga Aceh ini kan banyak sekali masuknya negara-negara luar untuk yang di masa lampau ini mereka berdagang ya dari Eropa misalkan Hindia, Arab bahkan. Nah ini juga kita bisa melihat banyak bukti-bukti ya bahwasanya kita punya saudara misalkan yang bermata biru. Ya, ini juga harus dilestarikan ya, jangan sampai lepas ke negara orang ya. Oke, baik. Nah, kita membahas tentang situs-situs bersejarah. Tadi sempat membahas tentang Kerajaan Lamuri. Ini awalnya Bang Mawardikah yang mencetuskan bahwasanya di sini kawasan Kerajaan Lamuri, dan ini kenapa selama ini tidak dianggap ataupun hilang mungkin? Begini, apa namanya, pertama kali dulu ada yang masih ragu, beberapa sejarawan masih ragu. Mereka menyatakan Lamuri, tapi belum tahu, belum begitu apa namanya menentukan tempatnya di mana. Begitu kami kemarin advokasi, katanya mau dibuat lapangan golf, saya dan kawan-kawan langsung menyatakan di situ Lamuri. Nah, atas dasar apa gitu? Karena saya lihat pertama perbedaan, yang kedua dari apa namanya hasil penelitian kami menyatakan itu beda, bahkan bahwa ada kerajaan yang lain di sini selain Pasai, Aceh Darussalam, ini beda nih. Saya berkesimpulan dengan beberapa sejarawan ini, apa boleh kita nyatakan Lamuri? Boleh katanya gini. Nah, saya nyatakan Lamuri, ternyata benar. Setelah penelitian didapatkanlah kepingan yang menyatakan Lamuri, tulisan Lamuri di situ. Jadi Bang Wardi mengklaim bahwasanya situ ada kawasan Kerajaan Lamuri. Adakah catatan yang tertulis seperti ada? Misalkan, ada batu di situ, dapat batu lempengan itu menyatakan Lamuri. Dan di situ ada Sultan Muhammad Shah, anaknya Munawar Shah kalau nggak salah saya, bin Muhammad Shah Lamuri. Ayahnya di sini, anaknya itu di Pidijaya, sekitar Pidijaya, yang menyatakan di batu nisannya bin ayahnya di Lamuri itu. Oke, kawasan Kerajaan Lamuri yang Anda klaim saat ini berada di mana? Di Krung Raya. Di Krung Raya. Seberapa luas kerajaan tersebut? Kalau luas itu saya perkirakan itu sampai ke Negeri Daya. Dan ada beberapa apa namanya di Samudra Pasai itu ada satu pasang batu Lamuri itu. Nah, di komplek Narishah itu. Baik. Itu ada satu pasang nisan Lamuri. Dan dia berbeda dari segi bahannya dan apa namanya ukirannya. Oke. Dia sangat sangat beda sendiri. Nah, selain Kerajaan Lamuri, apa lagi yang Anda lakukan? Kemarin terakhir ini saya dan beberapa kawan saya dan beberapa sejarawan ini saya konsentrasi untuk apa namanya mendorong pemerintah untuk memindahkan tempat sampah dan tempat tinja itu di Kampung Pandi. Nah, karena berbicara tentang Kampung Pandi dan Kampung Jawa itu walaupun namanya Jawa, tapi tidaklah apa namanya Jawa yang di sana. Bisa jadi yang Jawa di sana adalah bahagian dari Kita Aceh juga, yang di sini. iya, betul. Karena kita semua bersaudara ya. Ya, semua bersaudara. Okay. Dan nanti akan saya ceritakan bagaimana Kampung Jawa itu. Dan saya sekarang apa namanya menceritakan tentang bagaimana kondisi kemarin di Kampung Jawa yang disebut dengan dulunya Baitul Makmur. Baitul Makmur. Dan disitulah kerajaan Aceh Darussalam pertama kali. Di tempat di tempat pembuangan sampah dan tinja itu. Oke, baik. Dan ternyata itu adalah kawasan kerajaan. Oke. Dan kalau kita lihat, saya sendiri merasa sangat bersalah dan mungkin mereka itu tidak merasa bersalah. Bisa jadi karena mereka juga tidak mengetahui bukan, atau memang bukan tidak mengetahui. Saya kira mereka itu bukan tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui kan banyak ahli yang masih ada di kantornya orang itu. Betul. Nah,
mereka boleh bertanya. Kalau tidak mengetahui, saya sudah kasih pengetahuan tentang bagaimana tentang Kampung Pandi dan Kampung Jawa itu. Tapi kalau mereka tetap melanjutkan membuang sampah itu namanya memperolok-olok bangsa. Oke. Memperolok-olok bangsa Aceh. Jadi Saya solusi- sudah berapa kali mengingatkan bahwa di situ itu adalah pertama kali kerajaan Aceh Darussalam, dan di situ banyak benteng di bawah tanah yang sudah tertimbun. Dan kemarin terakhir saya dan kawan-kawan itu dan orang tua kami namanya Prof. Teguh Abdullah Sani itu membuat penelitian itu georadar ke bawah tanah itu. Ya. Yang dulunya ceritanya begini. Saya pernah rapat dengan Balai Cagar Budaya itu waktu menyatakan bahwa di situs-situs. Nah, mereka tidak memasukkan beliau. Saya sudah meminta untuk beliau dimasukkan dalam tim ini supaya beliau bisa georadar, dan beliau gratis lu datang sini. Oke. Beliau tanggung hotel sendiri dan beliau pakai biaya sendiri. Tetapi mereka tidak memasukkan entah apa alasannya dan entah apa maksudnya. Oke, baik. Nah, Nah. kita lihat dulu foto-foto yang dihadirkan. Oke, sebentar kita saksikan dulu ya. Lagi kerja bu. Duduk mendang umi aku. Duduk nang. Duduk dan nikmati mendang umi. Saja aja. Boleh. Soalnya kita lestarikan ya tiap tahun di bulan Rajab kita akan apa? Oke. Oke, ya kita saksikan ya. Kita lihat dulu foto-fotonya. Oke, ini sambil nungguin ini dia. Boleh dikomentar Bang Mawardi, ini kegiatannya? Jadi kita ada kegiatan melatih silat Hmm? untuk menjaga tradisi. Baik. Nah, Ini saya waktu advokasi situs Lamuri itu saya sampai diundang ke Malaysia. wow, jadi ini di Malaysia Di ya? Malaysia, ini di Malaka. Dalam perjalanan ini memang memberikan edukasi atau berbicara secara umum tentang Aceh atau bagaimana nih Bang? Saya memberi pemahaman tentang bagaimana parahnya pemerintah kita tentang perlakuan situs sejarah. Oke, nah di lapangan yang Anda ini masih di Malaysia atau? Ini masih udah di Aceh, ini di titik nol Aceh ini Di Sabang Kampung ya? Pandi itu. Oh, di Kampung Pandi. Baik. Dalam acara Nah, ini situs yang kemarin digali di bawah itu dibuat tinja itu. Jadi Ini di makamnya kampung- di bawah itu diangkat ke atas. ini di Kampung Jawa. Nah, ini kita lagi melakukan Waktu digali, ini kedalamannya berapa meter? sekitar 4 atau 5 gitu. Wow. Jadi kita buang sampah ini di atas makam. Iya, di atas benteng. Di atas benteng, maaf. Luar biasa masyarakat Aceh ya. Ini sebenarnya harus diberikan edukasi, pengetahuan juga tentang melestarikan budaya Aceh, kemudian membuang sampah ini pada tempatnya. Ini kegiatan apa nih Bang Mawardi? Ada Ini kita pedang-pedang? sedang melakukan ada Tarian. dokumentasi, Oke. film dokumentasi Baik. yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kita mengisinya saja. Saya yang desain baju-baju gini segala macam. Wow, luar biasa sekali Pusaba Aceh. Nah, mungkin dengan ketidaktahuan mereka atau memang mereka tidak peduli. Solusi apa? Kemudian mungkin juga Bang Wardi punya pesan khusus terhadap pemerintah ataupun masyarakat Aceh yang oknum-oknum yang tidak menjaga cagar budaya Aceh. Jadi gini sedikit berbicara tentang tidak mengetahui. Saya rasa dari zamannya gubernur pertama Aceh itu sudah daerah situ memang daerah cagar budaya. Jadi sudah ditetapkan dari Ali Hashimi, Prof. Ali Hashimi memang di situ cagar budaya. Dan yang pesan saya jangan sekali-kali menghilangkan situs cagar budaya. Karena kita tahu Rohingya itu
Rohingya itu hilang bangsanya karena mereka menghilangkan situs cagar budaya. Coba bayangkan anak-anak kita nanti akan menjadi seperti Rohingya. Mereka harus lari dari negeri Aceh ini. Coba bayangkan. Nah, makanya dari sekarang kita harus melindungi situs cagar budaya. Dan satu lagi, di luar negeri itu yang diceritakan, saya belum pernah, cuma ke Malaysia saja, belum pernah keluar luar negeri yang lain. Itu pohon saja diceritakan di tengah kota itu sebesar sangat besar. Pohon saja itu jadi situs cagar budaya, dibiarkan di tengah jalan. Oke. Jalannya dibelok. Betul. Ini lagi ngomongin pohon nih. Gimana dengan pendapat Anda tentang pohon kohler? Nah, ini kan kemarin saya pernah kritik juga ya, pohon kohler. Dan Anda minta ini ditanam kembali. Ditanam kembali yang besar segede gitu. Jadi ketika itu nggak ada, ketika di samping-samping situs cagar budaya itu dibangun bangunan baru. Jadi ketika saya dan kawan-kawan itu membawa disuruh ceritakan, itu mereka nggak masuk feel-nya, mereka nggak dapat ininya. Nanti ditanya sama anak-anak SD itu kok ada bangunan baru gini, mereka kalau mau masuk ke suasananya nggak dapat. Jadi diharapkan para pengambil kebijakan itu mereka harus orang yang mengerti. Nah, contohnya satu lagi kemarin di situs Kandang 12 itu cagar budaya. Saya rasa itu tidak bertanggung jawab. Katanya saya kemarin berjumpa sama kepalanya, katanya mereka mau bertanggung jawab. Ternyata saya ke sana itu, mereka sudah menumpahkan cat, dan itu yang paling fatal di acara PKA, pas acara PKA. Jadi semua orang datang ke situ, dibilang orang Aceh, kenapa dicat gini? Padahal yang melakukan bukan kita. Nah, dibilang lagi itu tumpah percikan. Nah, padahal itu sudah semua badan makam itu. Dan di situ makam yang paling keren dan paling bagus di situ di Kandang 12. Tapi dirusak. Salah satunya batu nisannya adalah besi. Dan itu berbesi perunggu. Oke, Bang, ini singkat aja pesan Anda terhadap masyarakat Aceh. Pesan saya kepada masyarakat Aceh itu, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya, situs cagar budaya dan lain-lain. Seperti saya bilang tadi, ini pesan ini, jangan sampai kita seperti bangsa Rohingya. Rohingya itu adalah penduduk asli dan mereka menghilangkan situs cagar budaya. Ke depan kalau kita menghilangkan situs cagar budaya, maka anak dan cucu kita harus pergi dari negeri ini. Karena mereka itu nggak tahu bahwa mereka nenek moyang itu adalah penduduk negeri ini. Coba bayangkan, kita mau kemana? Mau lari kemana kita? Ini negeri nenek moyang kita, tapi kita nggak menjaga. Akhirnya begitu datang orang lain, kita dibilang pendatang. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bang Mawardi. Kalau ngobrol dengan Bang Mawardi ini sepertinya nggak cukup 30 menit, butuhnya 2 jam ya sambil ngopi. Oke, baik, terima kasih. Butuh konsentrasi, maksudnya. Betul sekali. Kalau waktunya panjang pun masih kita bisa cerita. Ini nggak bisa kita cerita secara umum. Jadi kalau kita secara umum kan jadi putus-putus begini. Benar sekali. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan Pusaba ini tetap pada jalurnya ya. Insya Allah. Sukses terus di Pusaba dan juga salam untuk semua tim yang ada di Pusaba ya. Terima kasih banyak tim Bang pun Mawardi. nonton. Jadi kita tetap berjuang. Harus semangat terus mempertahankan situs cagar budaya dan budaya Aceh. Baiklah pemirsa ya. Nanti di segmen kedua kita akan mengundang bintang tamu saya yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.